malah daripada kemanfaatan untuknya justru malah kemudaratan. Seperti kalau ngobrol, misal kalau ngomongnya ngatoi wong. Kalau ngomong di situ ada unsur-unsur kedustaan. Unsur-unsur kedustaan maksudnya itu besak kelakar. Nah, besak kelakar itu ya bedolo kan sama bohong. Sebenarnya besak kelakar itu bohong. Tak bahasa kita nyobai, bahasa kocak, bahasa lucunya besak kelakar. Padahal besak kelakar itu ada unsur-unsur kedustaan, berarti tidak boleh. Paham? Nah, harus kita indahkan keimanan, keislaman kita itu agar meninggalkan tutur-tutur kata yang jahat. Kata-kata yang tidak ada menghasilkan kemanfaatan untuk kita di dunia maupun di akhirat kage. Wagala Luqman libnihi, Sayyidina Luqman pernah berkata, Imam Luqman Al-Hakim pernah menasihati anak beliau, ya bunai, wahai anakku, kata beliau, "Lau kana al-kalam min fiddah kana sukut min dhahab." Wahai anakku, kata Sayyidina Luqman Al-Hakim, bila seandainya tutur kata, ucapan itu diberi nilai senilai harga perak, maka tentulah diam itu bila diberi nilainya seperti harga emas. Artinya diam lebih selamat, diam lebih mahal daripada ngomong. Nah, maksudnya ngomong apa itu? Ngomong nunjuk tahu kebaikan ketimbang apa? Law kana kalam fi ta'atillah min fiddah kana sukut an ma'siyatillah min dhahab. Kata Abdullah bin Mubarak dalam pernyataan katanya, law kana al-kalam fi ta'atillah min fiddah, seandainya kita berkata sesuatu kata-kata yang dengan nilai unsur ketaatan itu diberi nilai harganya seperti nilai emas, seperti nilai perak, lakana sukut, maka diam an maksiatillah, daripada kemaksiatan kepada Allah. Artinya kita menjaga mulut jangan sampai berbohong, nyaga mulut jangan sampai ngatoi wong, nyakit wong, jaga mulut nyaga mulut, menghindar dari berbagai macam keharaman-keharaman, karena minadzahab, itu maka diberi nilainya seperti nilai emas. Itu kata Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Wagala Dhunnun al-Misri, beliau menyatakan, ahsanun nas li nafsihi amlakuhum lilisani. Manusia yang paling baik yang paling bagus menjaga dirinya adalah orang yang paling baik mengendalikan dunia punya lisan. Wong yang paling bagus itu adalah wong yang paling bagus terhadap dirinya, ngurus dirinya adalah wong yang paling pintar mengendalikan dunia punya lisan. Artinya dunia punya lisan itu dunia yang ngatur. Tak boleh ngomong basing-basing. Donya harus punya prinsip, jangan sampai ngomong merusak perasaan wong. Jangan sampai ngomong di dalamnya ada unsur-unsur merugikan diri wong lain, memalukan wong, mendustai wong, menyakiti wong dan seterusnya. Bila kita mampu mengendalikan kita punya lisan, maka kita adalah orang yang paling selamat, orang yang paling baik, paling benar ngurus diri. Wong yang paling benar ngurus diri itu adalah yang paling benar mengendalikan lisannya. Wah, belum tentu wong pacak berais pintar, tapi kalau donya tak pandai mengendalikan donya punya lisan, maka tentu donya tak akan selamat. Sesuai berdasar dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW menyatakan, kata beliau, salamatul insan fi hifdzil lisanihi. Keselamatan manusia itu, kita ini kadar keselamatan kita tergantung dari penjagaan kita punya lisan. Kalau kita tak pintar jaga mulut, maka tentu tak bakal selamat hidup kita. Tapi kalau kita pintar mengendalikan kita punya mulut, punya lisan, dikendalikan dengan benar, tidak ngomong kecuali yang benar, tidak ngomong kecuali yang ada manfaatnya. Faham? Tidak ngomong kecuali ada yang manfaatnya. Donya mengendalikan lisannya dengan baik, maka donya adalah orang yang paling selamat. Paling selamat. Karena sumber segalanya itu berdasar dari lisan. Wong pacak berpisah, laki bini pacak bersumber dari mulut juga. Si laki basing ngucap, sekendak mulut nyobain dan ngomong, ujung-ujung lepas hubungan pernikahan yang sahnya. Berkawan dekat gara-gara salah ngomong, pacak jadi musuh. Faham? Karena untuk sumbernya dari situ galau. Makanya Nabi Muhammad SAW menyatakan juga dalam hadis,
Al-bala muwakkalun bil mantik. Al-bala muwakkal bil mantik. Bala itu bersumber dari ucapan. Bala itu bersumbernya dari ucapan. Makanya kata Sayyidina Ali, lisan ini lebih berbisa daripada ular. Jengok betapa banyak orang meninggal kerana sebab dari ulah mulutnya. Lebih berbisa dari ular. Banyak orang bermusuh, hancur silaturahminya, hancur berkeluar antara keluarga satu sama lainnya, kemungkinan besar juga itu keluarnya dari mulut. Makanya di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini, organ di dalam badan kita itu Allah ciptakan 2 telinga tapi 1 lisan. Mata 2, kuping 2, lubang hidung 2, tapi lidah Allah unjuk sikok. Kenapa fungsinya? Allah unjuk kita 2 telinga tapi 1 lisan, biar kita lebih senang, lebih banyak mendengar daripada lebih banyak ngomong. Kenapa? Kalau dari mulut ini kadang-kadang tak terasa, banyak ini. Bahkan justru lisan ini pacak mempengaruhi ibadah. Pacak membatalkan, memudaratkan ibadah, bahkan pacak ambil ke situ. Faham? Orang ibadat taruhlah misal semalam dia tahajud. Pas besok pagi dia cerita sama orang, mulutnya dia tak bisa mengendalikan. Ibadat yang dia lakukan diceritakan. Bisa jadi kalau dengan niat tunjuk riak, itu baca melebur nilai pahala yang dia amalkan kemarin, yang ia amalkan semalam. Faham? Makanya Allah unjuk kita lisan sikok biar kita mampu mengendalikan lisan. Allah ciptakan 2 telinga agar kita lebih banyak mendengar daripada banyak ngomong. Kenapa? Karena dari omongan ini kalau kita tak pandai mengendalikan, maka kemudaratan yang akan keluar dari mulut. Makanya hikmahnya Allah tutup lisan ini dengan 2 gerbang. 1 gerbang gigi, 2 gerbang bibir. Artinya berbahaya. Walaupun dia kecil, tapi akibatnya mudaratnya besar. Itulah lisan. Makanya Nabi menyatakan di antara tanda kesempurnaan iman seseorang itu, dia tidak ngomong kecuali yang baik. Bila dia tidak pacak ngomong yang baik, maka utamakan untuknya agar lebih memilih untuk diam, itu yang lebih selamat. Gil inna adna nafa as-sumud as-salamah wa adna darar an-nutuk an-nadamah. Dinyatakan juga kemanfaatan yang paling rendah bagi seorang pendiam itu adalah selamat. Manfaat yang paling rendah, kemanfaat yang paling rendah bagi wong yang pendiam, wong diam, itu adalah adalah keselamatan. Manfaat yang paling rendah bagi yang diam adalah selamat, dirinya selamat. Ngapa? Karena dia diam. Wa adna darar an-nutuk an-nadama. Kemudaratan yang paling rendah bagi wong yang banyak ngomong, kemudaratan yang paling rendah yang akan dia alami, yang akan ia rasakan adalah penyesalan. Jadi kita kapan sudah banyak ngomong, ujung-ujung nyesel kali. Kenapa? Terbuka galau. Kartu-kartu tu cerita kena galau. Tak apa je nyesel. Ngapa aku terbuka sama orang tadi? Akhirnya ujung-ujungnya nyesel. Itu mudarat paling rendah. Penyesalan mudarat paling rendah bagi orang yang banyak ngomong. Makanya kita dalam Islam Rasulullah ngajarkan jangan banyak ngomong. Faham? Jangan banyak ngomong. Bahkan orang yang pintar menjaga lisan ini, doanya otomatis akan dirindukan oleh syurga. Doanya bakal dirindukan oleh syurga. Rindu sama orang yang jaga mulut. Syurga rindu sama orang yang jaga mulut. Al-jannatu tashtaqun ila arba'ati anfar. Kalau tidak salah dalam hadis Rasulullah menyatakan begitu. Syurga merindukan 4 golongan. Syurga rindu sama 4 golongan ini. Ngado kita yang rindu pengen syurga tu, yang menanti-nanti ke syurga tu, yang ngado ni kita. Tapi ternyata dalam 4 golongan ini justru malah 4 golongan ini yang dirindukan oleh syurga. Siapa 4 golongan itu? Yang pertama talil Quran, wong yang hobi baca Quran. Senang baca Quran, hari-hari malam-malamnya tak lepas dengan Quran, senang baca Quran. Wong yang model itu bakal dirindukan oleh syurga. Yang kedua siapa? Hafizul lisan. Hafizul lisan. Siapa hafizul lisan? Wong yang jaga mulut. Nah, jadi kalau kita pintar jaga mulut, tak galak ngomong kecuali yang menghasilkan pahala, menghasilkan ilmu, menghasilkan manfaat. Kalau kiranya ada itu menghasilkan, baru ngomong. Kalau tidak menghasilkan, lebih baik memilih untuk diam. Itu hafizul lisan. Kemudian yang ketiga yang dirindukan oleh syurga, golongan yang ketiga yang dirindukan oleh syurga adalah wa mut'imul ji'an. Ngenjuk makan wong yang sedang kelaparan.
ngenjuk makan wong yang lagi kelaparan, gawe ini gawe yang dirindu oleh syurga. Siapa be kita ngawi ke gawe ini bakal dirindu oleh syurga. Ngenjuk lapak ngenjuk makan terhadap yang lapar. Apa be? Siapa be yang lapar? Manusia kah atau hewan kah yang sedang kelaparan kita tahu nyuk. Itu amaliyah yang akan dirindukan. Amaliyah bagi yang melakukannya akan dirindukan oleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, golongan yang dirindukan oleh syurga Allah Subhanahu wa taala adalah asyamu fi Ramadan. As-shaimina fi Ramadan. Wong yang berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, wong yang berpuasa bulan Ramadan itu adalah wong pilihan. Apa orang yang dirindukan oleh syurga. Mudah-mudahan Allah sampaikan kalau kita pada bulan Ramadan sehingga dapat beribadah dengan nyaman, aman, tentram, khusyuk di dalam Ramadan itu tersebut. Amin. Wadala Luqman ibnihi, Sayyidina Luqman Al-Hakim juga menasihati anaknya, ya bani, ya bunayya, idza iftakhara an-nas 'alaika bihusni kalamihim faftakhir anta bihusni sumtik. Kata Sayyidina Luqman Al-Hakim, wahai anakku, bila ada orang bangga di depan kau dengan tutur katanya yang baik, yang bagus, sehingga donyo banyak ngomong, karena donyo ngasuh bahasanya bagus, omongannya pintar, pengalamannya banyak. Kalau ngomong nak donyo kalau bangga dia dengan omongan dia, sejarah donyo. Ada kan kadang-kadang kalau ngobrol donyo kalau nak ambil waktunya, dia kalau nak ngomong minta didengar, donyo bahasa paling bagus, paling keren. Kalau ada model itu sombong dengan tutur katanya itu, faftakhir anta bihusni sumtik, maka kau harus bangga di depan donyo kalau kau pacak menjaga mulut di depan dia. Kita ambok juga kalau kita pacak menjaga mulut di depan dia. Kalau donyo berambok dengan pintar ngomong, kita berambok depan donyo pacak pintar menjaga mulut. Itu nasihat daripada Luqman Al-Hakim kepada beliau punya anak. Karena diam pangkal selamat. Diam ini adalah pangkal keselamatan. Selamat diri kita zahir maupun batin. Bahkan amaliyah kita pun akan selamat. Kita beramal kemudian kita diam, kita pendam, jangan tak perlu kita omongkan, itu lebih memastikan akan keselamatan amal kita itu tersebut. Makanya dalam hadis Nabi menyatakan, man somatan aja, siapa yang diam doanya bakal selamat. Imam Hasan Al-Basri juga menyatakan, barang siapa yang banyak ngomongnya banyak salahnya pasti. Kapan sudah banyak salah, yo tempatnya syurga, tempatnya neraka itu tempat orang salah. Paham? Nah, salah itu unsurnya dari karena sumber dari banyak ngomong tadi itu. Paham? Dari banyak ngomong. Wa min wasaya ba'dul akabir, iyyaka wa kathratul kalam fa innahu yudhiru min uyubik ma batan wa yuharriku min aduwika ma sakan. Di antara wasiat para ulama-ulama, iyyaka wa kathratul kalam, hati-hati untukmu, bagimu daripada banyak ngomong. Jaga hati-hati, jangan terlalu banyak ngomong. Kenapa? Karena banyak ngomong, yudhil min uyubika ma batan, karena kebanyakan ngomongan tadi tersebut bakal timbul, bakal terjingok, bakal tampak aib-aib yang sudah terbenam, yang sudah lama. Cerita ujung-ujungnya aib-aib kita kadang-kadang kalau kelemahan kelakar, ujung-ujung cerita muka kartu dewek, wa ila muka kartu wong. Nah itu kenapa? Karena kelemahan mulut, kelemahan ngomong. Wah, makanya hati-hati, jangan terlalu angkonya kita dididik, jangan banyak ngomong. Kalau nak ngomong yang baik. Kalau tak baca falyasmut, falyaskut, maka diamlah. Kenapa? Kalau banyak ngomong, ujung-ujung pasalah ngomong ke orang tulah. Kecuali orang yang pintar, yang pandai, dia mengendalikan lisan, insyaallah dia akan terjaga. Makanya Nabi nyuruh kita lebih baik diam, karena diam itu lebih selamat. Wa yuharriku min aduwika masakan. Dan dengan karena banyak omongan tadi tersebut akan menarik kebencian wong kepada kita. Lemah wong tak benci gara-gara kita banyak ngomong tadi, ujung-ujung ada timbul rasa ada perasaan yang tak lemak sama kita. Contohnya misal kelakar tadi cerita, ngomong ke harta, ngomong ke kehebatan dia ini, ujung-ujung berkawan lemah-lemah akab, ujung-ujung ada kakek yang usil, ala kengasai budak ini.
Alang kengasa ini ni wong ini tersebut. Kenapa sumber dari apa? Dari tutur kata tadi, dari ucapan tadi yang lama-lama ayam adem tenang tak kata ada permasalahan karena dunia berambut. Bisa jadi dari situ karena manusiawi. Karena manusiawi pacak jadi ada di situlah tempat perselisihan dunia terhadap kawannya karena sumber banyak ngomong tadi tersebut. Wagi li ba'dihim lima lazim tasukut gara inilah lam andam ala sukut god wa qad nadamtu alal kalam miraron. Ada sebagian ulama ditanya lima lazim tasukut, kenapa engkau lebih memilih untuk diam? Kemudian beliau menjawab, karena aku tidak pernah ngasuh penyesalan selama aku diam. Aku diam tak pernah ada menghasilkan penyesalan. Wong diam tidak bakal ada ngasuh nyesal, kata beliau. Wagat nadim tu alal kalam miraron, justru malah yang menyebabkan aku itu pacak nyesel karena terlalu banyaknya aku ngomong. Terlalu banyak ngomong pasti ada rasa penyesalan, pasti. Pasti ada penyesalan. Tapi kalau diam, insya Allah di situ tidak ada penyesalan. Wagala Ali fi wasiatil ibnihi Husain. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berwasiat kepada anak beliau Sayyidina Husain. Kata Sayyidina Ali nya, ya bunayya amsik alaika lisanak. Wahai anakku, jaga mulut. Ini anak Nabi yang ngomong menantu Nabi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib nasihati beliau punya anak Sayyidina Husain. Kata Sayyidina Ali nya, wahai anakku Husain, amsik alaika lisanak. Padahal ini wong hebat lagi. Dijaga mulutnya. Wah, wong yang hebat yang Masya Allah ini, wong dekat sama Nabi, cucung Nabi, lagi dijaga, diingatkan oleh abahnya, ingat nak jaga mulut. Padahal Sayyidina Husain pasti wong menjaga mulut, tapi disuruh diingatkan selalu. Paham, diingatkan selalu. Kenapa? Fa inna itlaful mar'i fi mantiki. Karena kehancuran seseorang manusia itu bersumber dari mulut. Hancur ragu diri, hancur nasib, hancur kita ini nyampaknya karena terjatuhnya sumber daripada mulutnya. Fayan bagi lil insan ayugallil kalamahu mastata' khususan fi manuhi anil kalam fihi ka ba'du fi'li salatil isya. Fa innahu yukrah in lam yata'allaq bihi maslahat diniyah ka ta'limul ulum syar'iyyah wa tilawatul Qur'an aw dzikr. Yan bagi lil insan, semestinya bagi kita sebagai manusia ini an yugallil kalamahu, agar mempersedikit kata-kata omongan. Jangan terlalu banyak ngomong, tapi banyaklah beramal. Kita disuruh agar mempersedikit omongan, mastata'tuh, semampunya, semampunya. Khususan fi manuhi anil kalam, terkhusus yang memang kita dicegah jangan ngomong pada waktu-waktu yang khusus. Seperti kabak di salatil isya, seperti habis mayang isya itu terlebih-lebih kita dicegah jangan, tak boleh banyak ngomong. Kapan sudah kelar habis solat isya, tak boleh banyak ngomong, omongan duniawi maksudnya, makruh hukumnya. Kapan sudah para anak tidur, tinggalkan omongan-omongan yang tak manfaat, usahakan, makruh hukumnya. Kecuali kalau omongan yang di situ ada kemaslahatan agama, belajar, ngaji, wirid, sholawat, maulid, majelis, tidak masalah. Tapi kapan setelah selesai sholat isya sudah tutuplah, jagalah mulut kita, banyaklah berzikir karena kita paratlah nak tidur. Jangan sampai sebelum tidur kita ngomong omongan yang melanggar syariat, misal tambah lagi ngatai wong. Hati-hati, jangan. Itu waktu yang dicegah, waktu yang tidak boleh. Setelah sholat isya tinggalkan omongan-omongan yang keduniawiaan. Seperti cerita duniawi itu seperti cerita nyitakan bola, pertandingan bola, cerita masalah makanan, cerita masalah musim hujan, banjir, guru, geledek dan seterusnya. Agaklah dulu. Itu cerita yang duniawi. Berbeda lagi kalau cerita ngosipi wong, itu bukan, itu pelanggaran. Itu suatu yang diharamkan, ngatai wong, ngumpet, fitnah wong, caci wong, maki wong, itu dilarang. Setelah kita sholat isya dijaga. Sebenarnya ya semuanya seluruh waktu harus dijaga, tapi terkhusus ini ba'da sholat kafir li sholatil isya.
Kecuali kalau kita untuk berkaitan dengan kemaslahatan agama seperti belajar ilmu syariat, maca Quran, berzikir, amar ma'ruf nahi mungkar, islah bainan nas, ngedamai ke wong yang lagi ada bermusuh. Taruhlah kita irti, misal warga kita ada yang bergocor, tak, maka suruh bisisyak ke rumah kita ngobrol. Ngobrol diperbolehkan, tak apa. Kenapa? Tujuannya islah, untuk mendamaikan, tak masalah. Wa kalimatul haq inda man lahu syaukah, nasihati wong yang lagi ada problem, lagi ada masalah. Kita nasihati misal. Itu tak apa, itu ada kemanfaatan juga. Wal kalam al halil wa dhaif. Ngomong sama bini, sama tamu itu juga tak apa-apa. Tidak dilarang. Habis isyak misal kita ngobrol sama bini kita, tak apa-apa. Ini ada pengecualiannya. Ini pengecualian. Salah kalau kita tak ngomong sama bini. Nak lokak kelaparan habis mayang isyak nak ambek ke nasi. Tambah kamu bini nak lokak kelaparan tak apa-apa ngomong apa bini. Kalau juga ada tamu habis isyak ngobrol masalah ngobrol juga tak masalah kalau dengan tamu. Kerana itu daruri. Kerana itu daruri. Wa min wasaya ba'dul arifin utrukul kalam illa fi ma la budda minhu wa trukit talabud dunya illa fi ma la budda minhu wa truk mukhallatatun nas illa fi ma la budda minhu. Di antara wasiat para pembesar, para ulama-ulama, tinggalkanlah kata-kata kecuali yang memang semestinya kau harus ucapkan. Kalau memang tinggalkan. Kalau memang tak baca tinggalkan. Tinggalkanlah semaksimal mungkin. Kalau memang tak baca semestinya kau harus ngomong, ya ngomong dengan kadar kebutuhannya baik. Jangan yang tak butuh kita omongkan, sekadar hajat. Omongan itu jadikan suatu kadar hajat. Hajatnya ini ngomong jawab tanya jawab selesai. Tak salah kita panjang lebar. Watul kita lah berdunia ila fima la budda minhu. Tinggalkan mencari dunia kecuali hanya sekadar hajat kita baik, kebutuhan kita baik. Watruk mukhalatatin nas ila fi ma la budda minhu, dan tinggalkan bercampur, bergaul, berkumpul dengan semua manusia kecuali yang semestinya baik untuk kau berkumpul. Seperti misal kalau lagi ada kumpul tahlil, pergi melok bergabung sama wong, berkumpul sama wong. Ada majlis melok bergabung berkumpul sama wong. Kalau selebih dari situ kumpul misalnya ngapa? Main gaplek misal. Lebih baik tak salah melok berkumpul. Sekadar hajat kita untuk kumpul yang kebaik kita peloi. Faham itu diantara kata-kata para ulama. Kemudian sambungan dari hadis tadi, Nabi Muhammad SAW menyatakan, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Dan barang siapa yang betul-betul menginginkan kesempurnaan iman kepada Allah, menginginkan kesempurnaan iman dengan adanya hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Jadi wong yang memuliakan tetangga memuliakan tetangga, tandanya wong itu punya nilai keimanan yang tinggi. Wong yang memuliakan tetangganya, tandanya donya punya nilai kadar keimanannya tinggi. Wong yang imannya sempurna. Kenapa? Ngahargoi donya punya tetamu. Itu diajarkan Nabi Muhammad SAW. Cak mana cara inti maksud memuliakan tamu itu mak mana? Di antaranya di sini jelaskan falyuhsin ilaihi bil bishri wa talaqatul wajh. Di antaranya berbuat baik, bermuka manis. Bila bertemu sama tetangga saling sapa, saling tegur. Kapan bertemu saling senyum, saling di antaranya itu. Di antaranya kakek banyak kakek akan diterangkan. Waruwiya an Muawiyah bin Haidah, diriwayatkan dari Muawiyah bin Haidah marfu'an, Rasulullah SAW menyatakan, haqqul jar in marida uttahu wa in mata syayya'tahu wa in istagrabka agrabtahu wa in irtakaba amran ya'ibuhu satartahu. Nabi Muhammad menyatakan di antara hak tetangga itu terhadap tetangganya yang lain, bila tetangganya lagi sakit, maka tetangga yang lain harus menjenguk, nolehi, ngelurui tetangga yang lagi sakit itu. Karena yang lagi sakit ada hak sama kita tetangga yang di samping. Yang di samping harus datangi tetangga yang lagi sakit. Kenapa? Karena yang lagi sakit berhak untuk dikunjungi. Paham ya? Itu diantara ciri-ciri wong yang bila melakukan kelakuan yang semacam ini, tandanya donya memiliki kadar iman yang tinggi. Wa in mata syayya'ta, bila tetangganya ada yang meninggal,
maka kita tetangga yang di samping melok terjun juga mengurus jenazahnya, terutama masalah tasyik. Tasyik itu ngantar jenazah. Kapan jenazah itu akan dikebumikan, kita sebagai tetangga harus melok keluar galau. Yang lanang baik tapi melok keluar ngantar jenazah. Itu karena hak tetangga terhadap tetangga yang lain. Wa ini stagradaka agratahu, bila tetangganya lagi ada kebutuhan, butuh, ada tersendat dalam ekonomi, misal tetangganya tadi sekolah tak terbayar anaknya, misal kita pinjami, dia diantaranya. Wa ini takaba amran yaibuhu satartah, bila tetangga ada aib dalam hidupnya, ada aib, kita tahu aib tetangga kita, yang kita tahu aib tetangga tadi jangan kita umbar. Justru kita harus tutupi, karena itu haknya tetangga dari tetangga. Kalau nyengok tetangganya lagi ada aib, misal ada kekurangan, ada permasalahan, misal sesuatu yang malukan donyo, jangan kita buka-buka, jangan kita umbar-umbar, jangan kita ceritakan yang lain kepada yang lain. Kenapa? Hak tetangga terhadap tetangga harus kita tutupi aibnya. Harus kita tutupi. Misalnya tetangganya di rumah, misal salah diceritakan ada problem, ada masalah, itu masalah pribadi, sudah cukup. Kita sebagai tetangga yang tahu, kita tutup mulut. Jangan sampai diceritakan kepada tetangga yang di samping, sehingga sekampung anget tahu galau aib itu. Paham ya? Sekampung anget tahu galau di aib itu tersebut. Nah ini kita ingat ada cerita, ada orang pernah mimpi Nabi. Orang mimpi Nabi, di dalam mimpi Nabi itu dia minta doa sama Nabi. Nabi tiba-tiba langsung ngomong sama yang mimpi, tolong kau sampaikan salam aku, kata Nabi, kepada Al-Ma'dawi, kepada nama wong Ma'dawi ini, nama wong. Uji nabinya, kau sampaikan salam aku kepada Al-Ma'dawi, dan kau sampaikan kepada Al-Ma'dawi, kau mintalah doa sama Al-Ma'dawi, dan kau sampaikan kepada Al-Ma'dawi. Al-Ma'dawi kaget di syurga, menjadi wong yang dekat sama aku, uji Nabi. Dia akan menjadi rafiq, artinya menjadi temanku juga, dekat sama aku. Yang bangun tidur tadi terkejut, bangun, Rasulullah nyuruh, kau garilah Al-Ma'dawi di tempat kota fulani, dalam desa ini, cari siapa yang nama Al-Ma'dawi, sampaikan salam kepadanya, dan kau minta doa kepadanya, dan juga tahu Al-Ma'dawi kaget di syurga bersama Rasulullah. Kembali bangun dari tidur, langsung bergegas, berwudu, ibadat, sholat subuh, seterusnya. Besok pagi langsung berjum, langsung berlari, langsung ngajar kampung yang dituju tadi. Yang Rasulullah tahu kampung itu di situ ada Al-Ma'dawi, kau cari nama Al-Ma'dawi. Bangun dari tidur, dicarinya Al-Ma'dawi. Siapa yang nama Al-Ma'dawi? Dicari. Wong sana, wong di kampung itu menganggap Al-Ma'dawi ini wong biasa. Al-Ma'dawi ini bukan wong yang terkenal, wong biasa. Akhirnya dicari, ujung-ujung ketemu dengan Al-Ma'dawi. Diomongkan oleh wong yang mimpi Nabi tadi, aku semalam mimpi Nabi. Nabi Muhammad nyuruh ana nyampe ke salam dari Nabi untuk kau. Nabi Muhammad kirim salam untuk inti di dalam mimpi ana. Dan Nabi Muhammad nyuruh ana minta doa sama inti. Dan Nabi Muhammad nyuruh ana nyampekan dalam mimpi ana, inti kaget sama Rasulullah bakal berdekatan. Al-Ma'dawi itu dia dengar cerita ini, ngasuh senang, bangga. Sehingga tapi yang mimpi tadi bertanya sama Al-Ma'dawi, emangnya amal apa yang kau lakukan sampai kau mendapatkan kekhususian yang hebat makayo ini? Amalia apa yang kau lakukan wahai Al-Ma'dawi? Al-Ma'dawinya bingung juga. Ana ini orang biasa, kata Al-Ma'dawi. Amal ana tak banyak, ana orang biasa. Nah ini ciri-ciri orang bayan itu, dia tidak ngasuh dirinya hebat. Dia tidak ngasuh dirinya banyak amal. Paham? Padahal dia istimewa di sisi Allah dan di sisi Nabi. Anda tidak ada apa-apanya. Yang mimpi tadi penasaran, tak do kau pasti ada kelebihan, kau ada keistimewaan, kau ada sejarah hidupmu yang baik pasti. Apa dicari-cari di bawah. Akhirnya Al-Ma'dawi bercerita, mungkin barangkali oleh sebab ini. Kenapa? Al-Ma'dawi ngomong, ana punya kebiasaan. Al-Ma'dawi di antaranya ana memaafkan sebelum tidur, ana maafkan galau, dan sejarah ana berprinsip, kata Al-Ma'dawi, apa yang ana aib siapapun yang ana tahu ana tutupi. Nah, Al-Ma'dawi, ana punya prinsip, ana tak galak muka-muka aib wong, walaupun ana tahu tapi ana tak galak buka-buka aib wong. Kemudian Al-Ma'dawi bercerita, kata Al-Ma'dawi, pernah suatu hari aku ini menikah, pengantin yang sah, pengantin.
Kemudian giliran malam pertama setelah aku agad, malam pertamanya bini yang aku kawin itu, yang aku pengantin samonyo, bini itu ngelahir ke budak. Pengantin siang hari taruh kala, pas malam pertamanya bini yang ngelahirkan. Faham Dia belik bini reti nyoba lah bunting besar. Faham? Pas malamnya bini nak ngelahirkan, tapi Al-Madawi berusaha cak mana caranya jangan sampai ketahuan wong. Dibantu oleh Al-Madawi ngelahirkan si bayi dari perut betina ini tadi, dibentukan. Selesai dibentukan bayi tadi, ini kan aib sebetulnya. Ini bukan anak dari Al-Madawi. Al-Madawi mungkin belum dia pengantin sama betina ini belum pernah nyingok, belum pernah bertemu. Tahunya agad, selesai agad bertemu sama bini baru. Dong zaman dulu ini. Selesai agad baru bertemu. Pas malam pertama, justru malah bini yang ngelahirkan. Kan aib. Ini aib. Tapi prinsip Al-Madawi dah galak malu kong. Prinsipnya Al-Madawi dah galak malu kong. Akhirnya Al-Madawi tenang ngadep ini. Yang si bini tadi serba salah, sakit campur malu. Sakit ngelahirkan, malu kejadian yang kayak ini. Tapi Al-Madawi tetap tegar, sabar, diurusi si bini tadi. Lahirlah si bayi tadi, dibersihkan. Dibedong, singkat cerita diurus selesai. Al-Madawi si betina tadi nangis kemaluan, minta maaf sama Al-Madawi. Ya sudah aja Al-Madawi, barang sudah terjadi. Akhirnya cak mana caranya jangan sampai kita buat anak ini malu, dan jangan sampai terjadi permasalahan, problem, jadi kaget gempar. Orang kampung ni tahu kalau. Tenang aja Al-Madawi. Kemudian Al-Madawi bersihkan, mandikan bayi tadi. Ini malam kejadiannya. Menjelang dekat-dekat waktu azan subuh, sebelum subuh, bayi tadi dibedong, dibawa oleh Al-Madawi, ditaruhnya bawanya ke masjid jami. Masjid yang paling besar, yang di masjid itu ramai wong menunaikan solat subuh. Akhirnya didagari masjid belum ramai wong, masih sepi. Oleh Al-Madawi bayi tadi ditaruh depan pintu masjid. Al-Madawi balik lagi ke rumah. Sudah begitu pakat azan, taruh kalau mungkin udah ramai. Jamaah sekampung yang nak solat subuh ramai, heboh. Berkumpul ngapa? Ngelilingi bayi tadi. Ini ada bayi, ada yang nemu bayi. Bayi di depan pintu masjid. Heboh, anak siapa ini? Atau orang siapa yang buang anak ini? Heboh. Al-Madawi dari rumah bentuk lagi ke masjid. Al-Madawi nanya, ada apa? Al-Madawi, kami ni kamu ada apa? Wong cerita, ada bayi, ada orang buang bayi. Dijenguk Al-Madawi, ya Allah, luculah budak ini. Anak ada yang tahu? Sekarang Al-Madawi, siapa di antara kamu yang nak ngangkat bayi ini? Kata yang galak kalau? Sudah Al-Madawi, kalau kamu kata yang galak ngangkat anak ini, saksikan kamu sekampung ngangkat aku yang bakal ngangkat anak ini. Diangkat oleh Al-Madawi. Kesannya Al-Madawi ngangkat anak, padahal anak ini anak haram dari hasil bini yang tadi. Dibawa balik oleh Madawi, dinjuk kepada bini yang tadi. Nah ini, mbek lah, ini kesannya jadi anak angkat. Kita nyago perasaan ini budak. Paham? Al-Madawi ini mbak dedek anak ini. Kemudian mulai sekarang Al-Madawi kamu ngomong sama bini tadi, mulai sekarang kau bukan jadi bini aku lagi, kau baliklah, kau urus bi anak ini. Tapi kau urus. Paham? Akhirnya keluarlah budak tadi. Ini Al-Madawi nyago perasaan. Lantaran itu tadi beliau ada galak jangan sampai mus kampung hangat kaget ketahuan cerita buang ini tadi tersebut jadi hujat, jadi penghujat, jadi dan seterusnya. Maka Al-Madawi berprinsip jangan sampai menyakitkan perasaan betina tadi, tambah lagi mengumbar aib. Kalau bangsa zaman kita sekarang ini kan sudah heboh pastilah. Tak tambah lagi zaman media ini ada Facebook, ada WA. Tak cerita berita lagi, zaman dulu tidak ditutup aib uang ini memang sudah berbuat cah itu mau mana lagi tak gawe lah terjadi maka Al-Madawi juga tahu sebetina tadi yang bini Al-Madawi tadi diajari oleh Madawi, kau sesalilah, kau bertobatlah, kau nangislah sama Allah, minta ampunlah sama Allah, dan jangan lagi terulang sekian kali, kedua kalinya jangan sampai terulang. Tapi mulai sekarang kau tetap tidak lagi jadi bini aku, kata Al-Madawi, dan anak ini aku titip ke kau jago. Jago dan didiklah anak ini tersebut. Nah itu lantaran cerita inilah Al-Madawi mendapatkan kekhususiaan diberi salam dari Nabi Muhammad SAW karena beliau nutupi aib wong. Nyago nutupi aib wong. Nah itu namanya Al-Madawi yang pernah dimimpikan oleh wong mimpikan Rasulullah SAW. Wa in asobat hu musibah azaitah, bila tetangga kita tertimpa musibah kita bertakziah kepadanya.
Itu diantara hak tetangga terhadap tetangga yang lain. Wala tarfa bina'ak fawqa bina'ihi fatasadda alaihi rih. Dan janganlah kau tinggikan bangunanmu sehingga menutupi rumah tetangga yang di sampingmu, sehingga tercegah sampai nyoba angin dan juga terik matahari. Jadi rumah tetangga tadi kita tak boleh saling. Makanya di antara ciri-ciri tanda-tanda dekat hari kiamat itu akan berlomba-lomba bangunkan bertinggi-tinggi bangunan nih. Itu jangan sampai kita bangun rumah tinggi ke rumah tetangga yang di samping tertutup. Dah cak apa-apa, tambah lagi nutup jalan misal. Itu jangan sampai. Hak tetangga kita harus toleransi, jangan sampai terganggu. Wala tu'zi birrih gidrak illa an taghrifa lahu minha. Jangan kau ganggu tetangga itu tersebut dengan aroma masakan yang ada dari rumahmu, sedangkan engkau sendiri tidak mencicipi masakan yang dimasak oleh istrimu itu tersebut. Jangan sampai kita masak, misal masak iwak asin, iwak balur, baunya sekampung anget. Atau masak cuko, baunya sekampung anget. Tetangga yang di samping tu pengen makan itu, duit tak katik tapi pengen baik. Karena dia tahu nyium bau. Maka tetangga harus saling cicipan. Harus cicip itu ajaran Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi kalau kau masak kuah banyakkan dikit kuahnya. Kalau memang dagingnya masak sekilo, kuahnya agak banyak kan. Dapat jangan jauh daging, jauh kuahnya jadilah nyicipi. Nah, mau nyoba nyicipi. Tapi alangkah bagusnya kalau nyicipi dengan cerita, dengan baiknya, dengan caranya nian. Itu lebih baik. Wa qad waradat akhbar katsira fi ikramil wasiyah bihi wa kafal adza anhu. Banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang memuliakan tamu dan wasiat dan mencegah gangguan terhadap tetangga. Itu sangat banyak sekali di dalam hadis. Di antaranya riwayat dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu." Setiap kali Jibril turun kepadaku berwasiat kepadaku tentang tetangga juga Rasulullah. Setiap kali Jibril datang turun mengingatkan kepada Rasulullah tentang tetangga. Sampai-sampai Rasulullah nyangko tetangga itu akan menjadi ahli waris kalau meninggal. Kalau kita meninggal, tetangga termasuk ahli waris, boleh warisan juga. Saking tadi Rasulullah nyangko itu, karena setiap kali Jibril turun pasti ngingatkan tentang tetangga. Jibril turun ngingat tahu tentang tetangga. Tak pernah tidak. Setiap Jibril turun nyampi kamu Nabi Muhammad ngonjok tahu masalah tetangga. Artinya tetangga ini penting nian, Mbak arti. Jibril setiap kali turun nama Nabi ngonjok tahu masalah tetangga. Sampai-sampai Nabi sangko Nabi, saking sering malaikat Jibril ngonjok tentang tetangga, Nabi menyangko tetangga ini bakal menjadi ahli waris. Tapi ternyata tidak. Tetangga bukan ahli waris. Sakingnya tadi tu Nabi nyangko arti perhatiannya tadi terhadap tetangga. Di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW menyatakan, riwayat juga dari Anas bin Malik, "Ma'ami nabi man bata syab'an wa jaruhu ja'i ila janbihi wa huwa ya'lam bih." Kata Nabi Muhammad, tidak dianggap sempurna iman seseorang itu kepada diriku. Jadi kita ini belum dianggap, kalau kita punya sifat melim, berarti kita belum dianggap sempurna imannya sama Nabi. Kadar iman kita belum dianggap sempurna kalau kita memiliki. Wong belum dinilai kadar imannya sempurna kalau donyo bermalam tidur dalam keadaan kenyang. Sedangkan donyo punya tetangga di samping rumah dak pacak tidur karena kelaparan, dak katik makanan yang dak nyak dimakannya. Yang kenyang tadi tahu posisi tetangganya, ditalak kenyo bae, didiam kenyo bae, donyo tidur dengan nyenyak, dengan tentram, tidur dengan AC-nya, dengan spring bednya, dengan biliknya yang terang menerang, sedangkan tetangga di samping jangan kasih minyak kipas angin lagi dak kah? Nyamuknya banyak, laparnya belum, dak ajak tidur hampir ke subuh. Tetangga yang lagi lemak tadi, rumah yang mewah tadi diam kenyo, talak kenyo bae. Maka wong model itu belum dianggap sempurna imannya sama Nabi. Kata Nabi Muhammad SAW, dia belum dianggap sempurna imannya pada Nabi Muhammad SAW. Tambah lagi kita sudah tahu posisi tetangga itu dizolimi lagi. Nah itu hati-hati. Dizolimi lagi. Karena orang yang dizolimi dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah, dia dizolimi, dia minta sama Allah,
Laisa bainahu wa bainallah hijab. Dak kati antara donya sama Allah hijab penutup. Artinya donya sama Allah langsung. Doanya itu langsung sampai ke Allah, langsung diijabah oleh Allah. Doa orang yang dizolimi. Karena pernah dulu ada dalam kitab disebutkan ada orang kaya sombong, punya rumah megah, istana besar. Di situ ada nenek-nenek tua. Nenek-nenek tua tadi wong yang pagi orang miskin. Dak kati rumah akhirnya donya nyingok di belakang gedung, di belakang di belakang istana yang megah yang besar tadi, di belakang sekali donya muka kemah. Donya tidur di kemahnya ditutupnya ke sarung. Donya tidur di belakang istana rumah wong kayo tadi. Mungkin selo-selo gebo lah. Belakang istana. Ini orang miskin, orang susah. Tidur dia di situ tempat. Akhirnya sekali waktu orang kaya tadi keluar ngeronda, dia ngontrol rumahnya, kelilingnya rumahnya. Pas dijingoi di belakang istana tadi, nyingok ada rumah gubuk, rumah kecil, tenda. Kemahan tadi dijingok, tanya rumah siapa ini. Dijawab oleh sekitar situ, ini rumah nenek tua yang miskin tinggal di sini. Dah berhari-hari dia tinggal di sini lah lama. Akhirnya orang kaya, orang angkuh tadi ngesok, cara duanya lah, cara orang kaya lah. Mulai sekarang aku tak galak lagi jenguk ini. Hancurkan ini tempat. Tak kebenaran nenek tua tadi lagi tak katik. Dihancurkan. Karena dia orang kaya, omongannya lebih didengarkan. Baliklah si nenek tua. Baliklah nenek tua tadi. Nyingok kemahnya sudah dihancurkan. Akhirnya dia nanya orang sekitar kampung situ, siapa yang hancurkan tempatku ini? Dijawab oleh orang sekitar orang kampung situ, yang menghancurkannya si pemilik istana, raja yang punya istana ini. Sakit hati dia. Tak? Si nenek tua tadi sakit hati. Kata nenek tua itu, ya Allah, tak? Kepada siapa lagi aku harus tak? Kecuali hanya kepada Engkau aku meminta, ya Allah. Mak mana dia menghancurkan rumahku, mak mana dia membuat diriku meranah, sakit hati karena rumah yang kecil ini dihancurkan oleh orang yang pemilik istana yang megah, yang hebat ini, ya Allah. Aku minta dengan seketika mak mana dia menghancurkan rumahku, hancurkan juga istana dia sekarang, ya Allah. Direspon oleh Allah langsung. Allah kirim bencana alam. Hancur istana itu, teko rumah-rumahnya, teko isi-isinya, teko dia juga, si pemilik rumah itu juga. Itu tak. Makanya jangan sampai hati-hati kita dalam keadaan nikmat, kadang tidur dalam kan kita perhatikan orang sekitar kita. Jangan sampai dunia tu zolimi oleh kita. Kita pajak makan durian, dunia dah acak makan durian. Kalau dah ada duit pengen nak makan, jangan kita tunjuk bau nyobai. Makan pempek. Dia pengen makan pempek, duit dah kata. Jangan sampai kita pajak ngenyol pempek, dia dah bisa cicipin juga. Takutnya kan dia berdoa. Kacau. Kapan dia berdoa kah? Kacau. Nah, ini ajaran Nabi Muhammad belum dianggap iman sempurna kepada Nabi Muhammad. Dia tidur dalam keadaan kenyang, nikmat, sedangkan tetangganya kesaruan, tak ajak tidur karena kelaparan. Yang si kenyang tahu posisi tetangga yang susah itu tersebut. Maka bila orang melakukan sedemikian, maka dia belum dianggap sempurna imannya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan diriwayatkan dari Abi Shuraih, Rasulullah SAW menyatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qalu laqad khaba wa khasar. Man huwa ya Rasulullah? Gal man la ya'man jaruhu bawa'iqah. Di dalam hadis Nabi Muhammad bersumpah, diawali dengan sumpah. Isi hadis ini tiba-tiba Nabi bersumpah wallahi. Artinya kapan sudah maki sumpah tu serius nian berarti. Tak? Ini Nabi Muhammad seriusan menindaknya. Wallahi la yu'min, demi Allah kata Nabi Muhammad, tidak sempurna iman wong itu, belum sempurna iman wong itu. Demi Allah belum dianggap sempurna iman wong itu. Seriusnya berarti Nabi Muhammad maki di awal yang mau sumpah. Demi Allah belum dianggap sempurna iman wong itu sampai 3 kali. Rasulullah berulang-ulang sampai 3 kali ucapan ini. Sahabat-sahabat yang dengar bahasa kita tu kalau gambar kelak terpeso. Laqad khaba wa khasar. Ya salam, alangkah ruginya, alangkah celakonyo. Siapa yang dimaksud Nabi Muhammad ini? Siapa lah yang dimaksud Nabi Muhammad? Sahabat bertanya, man huwa ya Rasulullah? Siapa yang kau maksud itu ya Rasulullah? Sahabat bertanya. Akhirnya Rasulullah ngejawab, nah ini perhatikan yang dimaksud Rasulullah, yang diawali dengan sumpah tadi. Rasulullah ngomong, siapa yang dimaksud? Ini juga Rasulullah, man la ya'man jaruhu bawa'iqah.
tetanggo di sampingnya tidak ngasuh aman samonyo. Tetanggo kanan, tetanggo kiri. Tetanggo sebelah kanan ini tidak ngasuh aman dengan tetanggo sebelah kiri ini. Ngapo? Tetanggo sebelah kiri ini jahil, zalim, disakiti, dia dipersusah. Maaf, misal contoh, ya memang kadang terjadi dalam lingkungan kita bermasyarakat. Kadang-kadang ada yang cengkeh, bahasa kita itu, God disendat, diinikan, atau kotoran diuntal ke rumah tetangga. Nah itu hati-hati. Lah ini Rasulullah yang ngomong, hati-hati, jangan sampai kita melakukan ini. Berarti kalau kita melakukan ini, sabda ini balik ke kita berarti. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Sahabat sampai kebingungan, siapa yang kau maksud ya Rasulullah? Alangkah celakanya, siapa ya Rasulullah? Rasulullah ngomong, tetanggo di sampingnya tidak ngasuh aman samonyo. Tetanggo di sampingnya tidak ngasuh aman samonyo. Artinya tidak ngasuh aman dari apa? Dari kejahatannya. Tersakiti, terganggu. Paham Maka hati-hati. Masalah tetanggo ini pernah juga diceritakan Malik bin Dinar, beliau bertetangga sama orang Yahudi. Malik bin Dinar bertetangga sama orang Yahudi, dan Malik bin Dinar ini selalu diganggu rumahnya oleh orang Yahudi. Diuntalkan sampah lah, diganggu lah, diuntali sampah. Tapi Malik bin Dinar tak sedikit pun marah. Berhari-hari, berbulan-bulan, tak katik Malik bin Dinar komentar ada balasan dari Malik bin Dinar. Akhirnya ujung-ujung Yahudi tetangga Malik bin Dinar ini pegelewek garinya Malik bin Dinar. Ya Malik, adzaituka wa anta sabir wa lam tukhbirni. Ya Malik bin Dinar, aku ni sering ganggu kau, tapi kenapa kau masih sabar dengan aku? Tak pernah kau sekali-kali balas komentar sama aku, balas kejahatan juga sama aku. Ngapa main ini nih kau ni? Hebatnya bahasanya tadi, uji tetangga Yahudi tadi. Akhirnya Malik bin Dinar ngomong, ya inilah aku jengok kehidupan Rasulullah dulu. Rasulullah dulu juga diganggu juga. Rumahnya beliau juga bertetangga di Madinah sama orang Yahudi. Rumah Nabi dulu dilempari kotoran juga. Bahkan Nabi dewe lagi diuntali kotoran oleh orang Yahudi. Oleh para musuh. Tapi Nabi Muhammad sabar. Nah, aku belajar dari kehidupan Nabi Muhammad. Makanya aku menerapkan dalam hidupku kesempatan peluang emas untukku mengamalkan sebagaimana yang dulu Nabi Muhammad diganggu oleh orang Yahudi, maka peluang emas untuk aku mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah dulu. Paham? Maka kesempatan aku untuk bersabar. Karena dalam kitab, dalam sejarah tak kata Nabi Muhammad membalas kejahatan orang yang jahat sama Nabi. Makanya aku dah galak balas. Kemudian Malik bin Dinar menyampaikan sebuah hadis. Kata Malik bin Dinar, Rasulullah pernah bersabda, Mazala Jibril yusini biljar. Malaikat Jibril setiap kali turun seringkali mengingatkan tentang tetangga, sampai-sampai Nabi Muhammad menyangka tetangga itu ahli waris. Artinya perhatiannya dengan tetangga. Makanya sejajar tetangga masih tetap sabar. Justru malah dibaiki. Justru malah dibaiki. Akhirnya tetangga Yahudinya tetangga Yahudi tadi, tetangga Malik bin Dinar yang Yahudi tadi ngomong sama Malik bin Dinar, ya Malik, aku minta maaf sama kau. Selama berbulan-bulan, berhari-hari ini aku sudah melakukan kau dengan kelakuan yang tak betul, tak benar. Aku dah zolim sama kau. Aku nyesel dengan gawe aku itu tersebut, karena aku tersentuh dengan ucapan katamu tadi, yang menyangkut dengan sabda Nabi tadi. Aku nyesel. Dan sekarang ya Malik bin Dinar, aku kepengen melok seperti agama yang kau anut sekarang. Aku kepengen melok jadi agama Islam, masuk Islam Yahudi tadi tersebut. Nah, itu ketabahan hebatnya Imam Malik bin Dinar. Nabi Muhammad juga macam itu. Diuntali kotoran rumah Nabi Muhammad. Bila terbit matahari terang, tengok ada kotoran. Berhari-hari, sekali waktu sehari dah katik kotoran itu. Hari kedua dah katik lagi. Hari ketiga Nabi tanya sama sahabat, ngapa biasanya ada kotoran depan rumah ni? Dari kiriman tetangga Yahudi ni. Biasanya ada Yahudi galak jahil. Ditanya uji sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, Yahudi itu sakit. Yahudi itu sekarang sakit. Oh ya Allah, Nabi Muhammad sakit. Ya sudah, Nabi Muhammad ajak sebagian sahabat. Nabi Muhammad balik, suruh Siti Aisyah siapkan gandum, makanan gandum. Akhirnya Nabi Muhammad datang ngawak gandum, sama sebagian sahabat ngetok rumah Yahudi tadi. Yahudi tadi giliran didatangi oleh Nabi dan sahabat-sahabat. Yahudi yang lagi kapal sakit tadi, bininya mentu.
Ditanya ngapa nak bertemu sama laki kau. Serba salah bini Yahudi tadi. Fikirnya tadi Nabi Muhammad kesempatan akan ngebales lakinya. Karena selama lakinya sehat, lakinya galak nyahili Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad bakal ngajak rombongan pula aja. Udah prasangka jahat. Akhirnya dia kabarkan mau lakinya mak mana Rasulullah Muhammad bakal datang. Ya sudah aja laki mau tak mau. Macam mana lagi? Silakan suruh dia masuk. Masuk Nabi Muhammad dengan akhlak, dengan lembut, ramah tamah, sopan santunnya Nabi. Sifat yang mulianya Nabi dengan para sahabat. Nabi duduk jenguk sahabat Yahudi yang sakit tadi. Kemudian Nabi tunjuk hadiah, ditanya dengan akhlak yang luhur, budi pekerti yang baik tadi. Yahudi tadi salah-salah tingkah, kebingungan dia nyangkut Nabi bakal nganggu dia, bakal ngebales dia. Ternyata sebaliknya dari persangkaannya. Nabi baik sama dia, dilembutin oleh Nabi, tunjuk hadiah oleh Nabi. Dari situlah subhanallah pintu hidayah terketuk dalam hatinya. Dia dalam saat itu pengen masuk ke dalam agama yang dibawa oleh Nabi. Minta diislamkan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Jengok yang duanya dijahilin, yang Nabi Muhammad tadi diganggu. Dia diganggu, tapi Nabi Muhammad tetap memperlakukan dengan sebaik-baiknya. Udah waktunya. Setengah 6 Baik, berhubung sudah 5:30. Semoga apa yang kita kaji berguna, bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Minta maaf kalau ada kata-kata yang mungkin tidak tepat antum dengar. Kepada Allah kami mohon ampun. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna wa tub alayna tawbah taghsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين ربي أجمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش سحبي والحمد لله في البدء والثناء آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا من يتبع الرضا ولا تولنا ومن سواك ولا تجعلنا ممن خان وعمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.